Mohon maaf, tadi pagi sudah respon Bapak. Ya, kemarin tadi pagi maksudnya. Bilang siap lanjut kan bilang Pak. Oke, kita proses ya. Tegang juga aja hasil ada mana. Masuk. Baik, dilanjutkan oleh di 30 menit. Kemarin jadwalnya sudah kami siapkan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja pada seminar proposal saya yang berjudulkan meningkatkan hasil belajar sosiologi melalui metode pembelajaran problem prompting di kelas 10 SMA Negeri 8 Kupang. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing 1 dalam hal ini Bapak Arifin SPD MPD. Yang saya hormati pembimbing 2 Bapak Sarul SPD MPD. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan selama ini sehingga saya boleh sampai pada saat ini boleh seminarkan proposal saya. Yang sama saya hormati Bapak penguji 1 dalam hal ini Bapak Rektor dari Dr. Jainur Wula MSI, dan juga Bapak Dr. Andus Kennedy MPD yang pada saat ini belum juga bergabung. Yang sama saya hormati Bapak Amirul Datuk SPD MPD selaku penguji 3, dan juga Bapak Ibu dosen yang turut ada dalam live Zoom pada pagi hari ini dan masih menggunakan metode pembelajaran yang monoton seperti ceramah. Sejauh ini peneliti mengetahui bahwa masih banyak kendala dalam proses pembelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Negeri 8 Kupang. Dalam hal ini penguasaan materi sosiologi masih tergolong rendah, kurangnya antusias siswa untuk belajar, dan guru mata pelajaran sosiologi hanya menggunakan metode ceramah atau yang monoton. Next, lanjut Pak. Pembelajaran sosiologi pun di kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Kupang masih konvensional sehingga pembelajaran berpusat pada guru. Penerapan metode pembelajaran yang tidak melibatkan siswa berimbas pada ketidakseriusan atau tidak konsentrasi. Kita faktor guru dan tingkat kesukaran materi pelajaran serta fasilitas belajar yang kurang memadai. Oleh karena itu, guru sebagai fasilitator dalam suatu proses pembelajaran perlu menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan atau yang bervariasi sehingga proses pembelajaran dapat menyenangkan bagi peserta didik. Untuk itu, peneliti dengan menerapkan metode pembelajaran problem prompting di kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Kupang diharapkan mampu membantu siswa dalam memahami konsep yang mereka pelajari, membantu mereka menemukan kaitan antara konsep dan dapat meningkatkan aktivitas siswa dan hasil belajar siswa, serta guru tidak lagi menjadi pusat pembelajaran. Next Pak. Batasan masalah agar bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang pertama, metode pembelajaran yang digunakan adalah metode problem prompting. 2. Mata pelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata pelajaran sosiologi dan materi yang digunakan adalah gejala sosial. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 10 IPS 2. Lanjut Pak. D. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana penerapan metode problem prompting untuk meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa di kelas 10 SMA Negeri 8 Kupang? 2. Apakah penerapan metode problem prompting dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi siswa setelah menerapkan metode problem prompting di kelas 10 SMA Negeri 8 Kupang? Tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang masalah di atas, peneliti mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan metode problem prompting
terhadap hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Kupang. 2. Untuk mengetahui apakah penerapan metode pembelajaran probing prompting dapat meningkatkan hasil belajar sosiologi pada siswa kelas 10 IPS SMA Negeri 8 Kupang. Masuk bab 2 ya. Oke, bab 2. A. Metode pembelajaran probing prompting. 1. Pengertian metode probing prompting. Menurut arti katanya, probing adalah penyelidikan dan pemeriksaan, sementara prompting adalah mendorong atau menuntun. Probing merupakan teknik guru untuk meminta siswa memberikan informasi tambahan untuk memastikan jawaban sudah cukup komprehensif dan menyeluruh. Sedangkan prompting merupakan teknik melibatkan penggunaan isyarat-isyarat atau petunjuk-petunjuk yang digunakan untuk membantu siswa menjawab dengan benar. Yang kedua, penerapan metode prompting dalam pembelajaran sosiologi. Pada hakikatnya, sosiologi merupakan ilmu yang berkaitan langsung dengan kegiatan manusia ketika mereka berinteraksi sebagai makhluk sosial. Sosiologi mempunyai dua pengertian dasar, yaitu sebagai ilmu dan sebagai metode. Pada pembelajaran sosiologi yang menggunakan metode probing prompting menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi siswa karena mereka berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, keaktifan siswa harus terus dibangun melalui metode yang tepat agar pembelajaran sosiologi dapat memberikan pengaruh kepada siswa, entah itu secara kognitif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, lalu sambil melaksanakan siklus 2. Demikian juga dengan siklus 2, pelaksanaan, pengamatan, refleksi, dan pelaksanaan siklus 2. Langkah-langkah siklus. Adapun langkah-langkah siklus dalam siklus 1 antara A. Perencanaan, pelaksanaan, observasi dan evaluasi, D. Refleksi. Langkah ya Bapak atau pemahaman. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Lutfiani. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah siswa diajar menggunakan probing prompting meningkatkan hasil belajar sosiologi. Yang kedua, hasil penelitian oleh Royani. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa menerapkan metode probing prompting dapat meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga hasil ketuntasan belajar siswa besar 100% karena sudah mencapai nilai KKM yaitu 75 yang ditentukan oleh sekolah. C. Kerangka berpikir. Hipotesis penelitian. Oke, makasih Bapak. Assalamualaikum. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan.